sampai rambutnya putih semua, ada. Calon Presiden dari PDI Perjuangan Bapak Ganjar Pranowo. Saya hanya ingin menyampaikan selamat berjuang, semangat berjuang untuk menang. Untuk menang. Untuk menang. Ya, selamat malam. Pada puncak peringatan Bulan Bung Karno ada banyak pernyataan yang mencuri perhatian, termasuk ketika Presiden Joko Widodo menyerukan Ganjar harus menang di hadapan para kader PDI Perjuangan. Jokowi menyampaikan PDIP harus solid memenangkan Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024 yang tentunya akan melaju bersama dengan cawapresnya nanti. Banyak yang menyebut bahwa semakin terang benderang siapa sosok capres yang di-endorse oleh Presiden Joko Widodo. Jokowi endorse Ganjar menang. Itulah topik Talk Politics with Reinhard malam hari ini. Saya Reinhard Sirait. Sejumlah tokoh menghadiri puncak perayaan Bulan Bung Karno di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Sabtu siang. Selain pengurus partai dan simpatisan, pada acara yang digelar PDI Perjuangan ini turut hadir bakal calon Presiden Ganjar Pranowo serta ketua umum partai politik lain. Dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo menegaskan perayaan Bulan Bung Karno bukan hanya sekedar berkumpul dan merayakan, namun lebih dari itu untuk melaksanakan ajaran kebangsaan dan kenegaraan. Kepada para pemuda dan penerus masa depan bangsa, ingat kata Bung Karno, warisi apinya, jangan abunya, warisi semangatnya yang menyala-nyala, semangat untuk memperjuangkan kemerdekaan dan semangat untuk mengisi kemerdekaan dan semangat untuk membangun Indonesia maju. Sementara itu, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dalam pidato politiknya mengingatkan kepada kader untuk memilih calon pemimpin di 2024 tidak hanya sekedar melihat fisik. Syukur alhamdulillah keputusan pencalonan tersebut disambut baik oleh rakyat Indonesia. Makanya dengan spirit gotong royong yang kita kedepankan, tadi sudah saya sampaikan. Padahal kita itu sebetulnya boleh bawa calon presiden, wakil presiden sendiri loh. Tapi saya membuka pintu karena apa? Sifat kita adalah kekeluargaan dan gotong royong. Selain pidato dari tokoh negara, puncak perayaan Bulan Bung Karno juga menampilkan rangkaian kesenian dan budaya dengan orkestra oleh Guru Soekarno Putra. Dan Presiden Joko Widodo mengamanatkan ke kader PDI Perjuangan untuk memenangkan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Jokowi menyatakan memenangkan PDI Perjuangan dan Ganjar di pemilu 2024 merupakan tugas bagi semua kader. Presiden dari PDI Perjuangan Bapak Ganjar Pranowo. Saya titip untuk semuanya. Bagi peserta pemilu, baik itu pileg, pilgub, pilbub, pilihan wali kota dan pilpres. Karena yang hadir di sini sangat menentukan. Tadi pesan Ibu Megawati Soekarno Putri jelas, saya tidak usah mengulang. Saya hanya ingin menyampaikan selamat berjuang, semangat berjuang untuk menang. Untuk menang. Untuk menang. Kita akan diskusikan pada malam hari ini terkait dengan pernyataan Presiden Jokowi pada puncak Bulan Bung Karno dan juga semangat dari PDI Perjuangan dan juga seluruh partai yang ada di dalam koalisi atau kerjasama politik bersama dengan PDI Perjuangan untuk memenangkan Ganjar di Pilpres 2024, dan tampaknya ini dibaca bahwa semakin nyata endorsement
Presiden Jokowi jatuh terhadap Ganjar Pranowo. Kita akan membahasnya bersama dengan 3 narasumber yang sudah hadir di studio. Sebelah kanan saya ada Mas Jarod Saiful Hidayat, Ketua DPP PD Perjuangan. Mas Jarod, selamat malam. Selamat malam. Apa kabar, Mas? Sehat? Baik, sehat. Dan juga di sebelahnya ada Bang Yusuf Lakaseng, Ketua DPP Partai Perindo. Bang Yusuf, selamat malam. Apa kabar? Selamat malam. Sehat, Bang Yusuf? Alhamdulillah baik. Dan juga ada Kang Ujang Komarudin, analis politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia. Kang Ujang, lama tidak ketemu. Ya, siap. Apa kabar, Kang Ujang? Alhamdulillah baik. Baik ya. Kita juga akan sapa lewat sambungan Zoom ada Mas Budi Ari Setiadi. Ini Ketua Umum dari DPP Projo, tapi nanti akan bergabung bersama dengan kami karena belum tersambung komunikasinya. Jadi saya akan mulai dulu dari tuan rumah penyelenggara Puncak Bulan Bung Karno, Mas Jarod Saiful Hidayat, PD Perjuangan. Jelas sekali pernyataan Pak Jokowi menyemangati Pak Ganjar dan juga kader PD Perjuangan untuk menang di Pilpres 2024. Kalau secara kebatinan kader PD Perjuangan, Mas Jarod, apa artinya pernyataan Pak Jokowi ini? Ya, jadi Pak Jokowi ini kan tadi sudah menyampaikan dan memberikan semangat kepada seluruh kader-kader PD Perjuangan dengan tidak mengulang apa yang sudah sangat jelas, tegas, dan lugas disampaikan oleh Ibu Megawati untuk memenangkan Mas Ganjar Pranowo sebagai Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Tapi beliau juga memberikan penekanan, ya, memberikan semangat kepada kita untuk menang. Menang-menangnya 3 kali. Oke. Kemudian kenapa Pak Jokowi kemudian menyampaikan satu motivasi kepada kita semua, kader PD Perjuangan. Fakta sejarah dan fakta politik jelas, Reinhardt. Pak Jokowi itu menjadi wali kota Solo itu diusung oleh PD Perjuangan. Ya. Beliau juga pernah menjadi pengurus DPD PD Perjuangan Jawa Tengah. Beliau itu kader internal partai. Ya. Kemudian 2 kali wali kota, kemudian di gubernur DKI Jakarta itu juga diusung oleh PD Perjuangan. Ya. Menjadi Pilpres 2014 juga dari PD Perjuangan. 2019 juga dari PD Perjuangan. Oleh sebab itu, kami di PD Perjuangan mempunyai satu tanggung jawab moral, tanggung jawab politik, tanggung jawab kebangsaan. Bahwa apa yang sudah diletakkan oleh Pak Jokowi selama 10 tahun atau 2 periode ini harus tetap dilanjutkan, diteruskan. Karena Pak Jokowi juga sudah menyampaikan bahwa dalam puncak peringatan Bulan Bung Karno itu jangan warisi abunya, tapi warisi apinya, spirit dari ajaran-ajaran Bung Karno dan laksanakan. Pak Jokowi sudah melaksanakan itu dengan sangat baik, melalui satu gerakan, satu sikap yang kalau menurut saya ya itu progresif, progresif revolusioner. Misalnya merubah mindset bahwa membangun Indonesia itu jangan hanya Jawa sentris, tapi Indonesia sentris, misalnya begitu ya. Kemudian mengambil alih sumber-sumber daya alam yang dulu dikuasai oleh asing, sekarang diambil alih untuk menjadi milik Indonesia. Misalkan mengambil alihan saham di Freeport. Kemudian membuat satu terobosan bahwa kita jangan sampai hanya mengekspor sumber-sumber daya alam kita secara mentah, tetapi beliau menyampaikan kita harus mengolahnya, hilirisasi. Termasuk juga melakukan satu gerakan yang sangat progresif untuk merubah mindset, membangun ibu kota itu untuk merubah mindset kita bahwa membangun ibu kota itu membangun kota modern masa depan Indonesia, IKN. Ini satu terobosan kalau menurut saya yang sangat luar biasa. Inilah sebagai upaya untuk melakukan redistribusi pembangunan, pemerataan pembangunan, redistribusi pendapatan. Sambil nanti di Kalimantan Timur ini ya, IKN ini betul-betul menjadi kota masa depan. Dan beliau sudah berpikir panjang. Tidak mungkin ibu kota negara itu tetap di Jakarta. Karena 20 tahun, 25 tahun ke depan kita menghadapi satu situasi yang apabila sekarang tidak diantisipasi secara baik,
ya maka terjadi pemanasan global dan banjir akan semakin meluas di Jakarta. Jadi dengan pembangunan yang sudah dilakukan Presiden Jokowi, maka Pak Jokowi juga punya preferensi siapa capresnya dan itu jatuh pada Pak Ganjar Pranowo. Nah, yang paling tepat yang bisa memahami untuk mengambil spiritnya dari ajaran Bung Karno itu adalah Pak Ganjar Pranowo, dan yang sudah ini saya yakin juga disiapkan juga oleh Pak Jokowi. Bagaimanapun juga Pak Jokowi juga punya tanggung jawab moral supaya setelah beliau selesai, ini apa yang sudah diletakkan itu bisa diteruskan, apa yang masih kurang bisa diperbaiki sehingga ada percepatan ya di dalam pembangunan Indonesia ke depan. Sebelum saya ke Kang Ujang, saya ke Bang Yusuf Lakaseng dulu sekali lagi sebagai Partai Perindo, sebagai partai yang juga ikut mendukung Pak Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Ketika ada pernyataan yang lugas sekali lagi, mungkin ini beberapa kali ya Pak Jokowi menyatakan memberikan dukungan itu terhadap Pak Ganjar Pranowo. Yang kali ini menurut Bang Yusuf apa maknanya dan seberapa kuat artinya itu? Iya, kuat sekali ya, karena ini diucapkan di acara rapat akbar ya yang dihadiri oleh hampir 100.000 massa pendukung PDIP di bulan Bung Karno. Pesannya saya pikir itu simbolik sekali, dan menurut saya Pak Jokowi ini kan suka bermain-main simbol gitu ya. Dan kali ini tidak perlu lagi multi interpretatif ya, menangkan Ganjar. Dan selain itu, saya tidak hanya tertarik dengan pidato Pak Jokowi, saya justru tertarik dengan pidatonya Pak Ganjar. Pak Ganjar begitu lugas ya, menyatakan bahwa IKN adalah satu program yang baik ya. Hilirisasi adalah terobosan ekonomi yang harus dilanjutkan. Itu menunjukkan bahwa Ganjar betul-betul adalah anak ideologis pelanjut dari kerja-kerja Jokowi. Jadi ya jelas ini ya, tidak perlu lagi multi interpretatif. Ganjar lah yang seharusnya kita bisa percaya, ya. Yang terpercaya menurut saya. Kalau ada yang lain ngaku-ngaku, saya belum bisa percaya. Ya, itu kesimpulannya. Oke, jadi kalau kemudian masih ada pihak-pihak yang merasa bahwa endorsement ini terbelah sebetulnya, tidak hanya Pak Jokowi, itu terbantah dari pernyataan kemarin, Bang Yusuf. Ya silakan saja merasa yang lain juga di endorse, tetapi Ganjar menurut saya adalah orang yang pertama lahir dari rahim yang sama dengan Pak Jokowi, sama-sama dilahirkan oleh PDI Perjuangan. Yang kedua, punya kesamaan ideologi dan politik yang sama ya. Jadi saya merasa bahwa Ganjar ini bisa dipercaya dan terpercaya untuk meneruskan, bukan hanya meneruskan, karena menurut saya adalah kita tidak hanya copy paste apa yang sudah dibangun oleh Pak Jokowi, tapi harus membuat lebih bagus lagi apa yang harus dibangun oleh presiden ke depannya. Kita berterima kasih Pak Jokowi telah melahirkan satu legasi kepemimpinan yang standarnya tinggi. Maka presiden berikutnya menurut saya harus lebih tinggi lagi agar kemudian percepatan kemajuan itu bisa kita nikmati bersama-sama. Oke, saya ke Kang Ujang. Kang masih dari panggung bulan Bung Karno beberapa hari yang lalu ya. Ini termasuk ketika ada pernyataan dari Pak Jokowi tadi yang kemudian dibaca ini sudah sangat gamblang, artinya tidak perlu lagi kita membaca teka-teki endorsement Pak Jokowi karena satu rahim lahirin dari PD Perjuangan, kemudian juga beberapa kali melontarkan dukungan. Secara simbolik tadi Bang Yusuf Lakaseng mengatakan Pak Jokowi ini kan suka sekali bermain simbol. Sangat nyatakah itu atau sekali lagi masih ada kemungkinan itu sebenarnya multitafsir? Saya melihatnya begini Bang Reinhardt. Kalau Pak Jokowi sebagai seorang presiden, ini kan saya katakannya leadership. Leadership itu bukan hanya dia mampu memanage, tapi membawa gerbong. Sebuah gerbong di mana ya di situ ada dia sebagai presiden, dia sebagai negara, pemerintahan, lalu dia punya relawan. Ya, tapi jangan lupa bahwa beliau adalah kader partai. Pasti jiwanya, darahnya ibaratnya kalau dibelah ya bukan kemungkinan, pasti dia merah. Pasti PD Perjuangan. Merah. Ya, saya melihatnya begitu. Jadi kalau kita melihat itu, jadi secara psikologis kemungkinan arah dukungan Pak Jokowi pun sangat clear ya ke Pak Ganjar. Yang kedua, secara ideologis sangat jelas. Ini katakanlah figur Bu Megawati, lalu Pak Jokowi, Pak Ganjar, ini kan tidak bisa ditafsirkan lagi bahwa ini ideologinya sangat clear bahwa mengikuti jejak langkah Bung Karno. Kita bedah apapun pasti sama. Kalau kita bedah lagi sebelah kanan tangannya gitu ya, pasti juga ideologinya Bung Karno. Jadi saya melihatnya itu. Yang ketiga, secara sosiologis. Secara sosiologis kemungkinan ya saya melihat fakta-fakta di lapangan juga tadi ya. Masa-masa yang ada di PDIP katakanlah itu kemungkinan juga masa Pak Jokowi bisa jadi arahnya adalah ke Pak Ganjar. Jadi saya melihat dari tiga hal ini aja
melihat ditambah dengan pidato Pak Jokowi bahwa ya ini tidak perlu diinterpretasikan lebih lanjut lagi, tidak bisa diperlebar lagi. Artinya kemungkinan besar memang arah dukungan Pak Jokowi adalah ke Pak Ganjar. Dan jangan lupa tadi Pak Jarod, mohon maaf Pak Jarod, senior saya yang saya hormati, saya banggakan. Pak Jarod mengatakan dari mulai wali kota hingga jadi presiden kurang apa PDIP mendukung. Sangat luar biasa begitu. Dan saya sempat menghadiri dulu Rakernas di 2019 juga. Kemudian juga saya diundang, cuma saya lagi di Semarang, Bang. Jadi mohon maaf saya kalau nggak bisa datang. Nah, dalam konteks itu saya melihat dari kalkulasi ideologis, psikologis dan tadi ya sosiologis, itu saya mengarah bahwa dukungan Pak Jokowi adalah ke Pak Ganjar. Kalau misalkan ada pihak lain atau poros lain yang mengatakan, katakan mengidentifikasi atau mendekatkan gitu ya, ingin di-endorse oleh Pak Jokowi, itu hal yang normal saja sebenarnya. Karena Pak Jokowi bagaimanapun ketika saya analisa jauh-jauh hari, beliau masih presiden, masih kuat, powernya sangat kuat. Tanggal 14 Februari 2004 ketika Pilpres dilaksanakan, beliau masih presiden. Artinya sangat powerful kekuatan politiknya. Oleh karena itu semua kandidat membutuhkan dukungan beliau. Nah, tetapi kan kita tahu kalau kita belah dari 3 kandidat yang ada, misalkan Pak Ganjar, Pak Prabowo dan Pak Anies, maka kemungkinan saya melihat bukan berarti dua ini kan katakanlah teman-teman di istana, teman-teman sama-sama pendukung pemilihan Pak Jokowi. Jadi arah dukungan saya melihatnya ada di sirkulasi ini dan terutama ke Pak Ganjar. Saya melihatnya seperti itu. Oke, jadi saya pikir kita semua Pak Jarod, Bang Yusuf dan juga Kang Ujang sepakat bahwa itu memang mengarah ke Pak Ganjar. Tapi tadi Kang Ujang katakan bahwa ada pihak-pihak yang berusaha mendekatkan diri, mencitrakan bahwa endorsement itu sesungguhnya jatuh kepada dirinya atau kelompoknya begitu, yang itu saya pikir juga perlu diantisipasikan Pak Jarod, karena survei-survei juga membuktikan bahwa itu bisa kemudian ceruknya Pak Jokowi jadi bergeser. Nah, bagaimana kemudian Partai Perindo dan juga PD Perjuangan mengantisipasi adanya perebutan suaranya Pak Jokowi ini begitu? Itu kan juga perlu untuk kita bahas lebih lanjut. Tapi nanti kita break dulu, Pak Jarod, Bang Yusuf dan juga Kang Ujang. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Yang mikirin rakyat sampai rambutnya putih semua ada. Calon presiden dari PDI Perjuangan Bapak Ganjar Pranowo. Saya hanya ingin menyampaikan selamat berjuang, semangat berjuang untuk menang. Untuk menang. Untuk menang. Mantan Panglima TNI Purniawan Andika Perkasa hadir dalam acara perayaan Puncak Bulan Bung Karno di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Saat dihampiri oleh wartawan di sekitaran stadion, Andika menyatakan siap jika dia dipilih menjadi ketua tim sukses Ganjar Pranowo untuk pemilihan presiden 2024. Waduh, luar biasa. Kita menyaksikan pidato-pidato dari petinggi-petinggi PDIP, termasuk presiden, yang pasti kan akan membangkitkan atau mengingatkan kepada semua kader PDIP tentang apa visi, misi, dan tujuan dalam waktu dekat. Gitu. Bapak katanya mau masuk tim pemenangan Ganjar, itu gimana tuh Pak? Iya, kan kita belum ada keputusan itu Mbak, kita juga belum diajak bicara. Mas Hasto juga kemarin ngomong kan? Iya. Niat ada Pak? Ada komunikasi Pak mungkin Pak? Niatnya ada Pak? Kita kan terserah perintahnya apa Mbak, itu aja. Tapi sejauh ini belum ada. Namun saat ini Andika masih menunggu sikap dari Partai PDI Perjuangan. Ya, memang ada banyak sekali hal yang menarik dari panggung Puncak Bulan Bung Karno kemarin ya, termasuk juga hadirnya Pak Andika Perkasa ya Pak Jarod ya. Nanti kita bahas, tapi saya masih mau tanya soal bagaimana kemudian partai-partai yang bekerja sama mendukung Pak Ganjar ini perlu mengantisipasi adanya kandidat lain yang juga berusaha untuk mencitrakan diri bahwa endorsement itu sesungguhnya diberikan kepada jagoan mereka. Apalagi kan misalnya Pak Prabowo ada dalam barisan pemerintahan juga yang kemudian sebetulnya bisa juga mengklaim bahwa dia juga menjadi bagian dari pembangunannya Pak Jokowi sebetulnya Pak Jarod. Ya, jadi inilah yang menjadi tugas utama ya dari seluruh kader PD Perjuangan
yang kemarin oleh Bu Mega sudah diperintahkan bahwa politik itu adalah ke bawah, turun ke akar rumput, ke rakyat. Ya, disuruh masing-masing seluruh kader, mulai dari paling bawah, anak ranting PAC, itu mendatangi warga masyarakat. Ketuk pintunya, sampaikan, ya. Sampaikan siapa Pak Jokowi, siapa Pak Ganjar. Jelaskan bahwa Pak Jokowi seperti ini asal mulanya, Pak Ganjar akan meneruskan, itu terus-menerus. Ya. Kemudian kita juga sudah diperintahkan untuk memasang seperti spanduk-spanduk ya di desa-desa ya, untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwa Pak Jokowi itu adalah kader PD Perjuangan yang nanti kepemimpinannya akan diteruskan oleh Pak Ganjar. Jadi betul tadi Kang Ujang, ini menjadi satu kesatuan karena semuanya dibimbing oleh ideologinya Bung Karno. Jadi Bung Karno, Ibu Mega, Pak Jokowi dan Pak Ganjar itu terus menerus, itu masif ya. Dan ini memang masih belum secara masif ya. Tapi setelah Rakernas ini, setelah puncak peringatan Bulan Bung Karno ini, semua kader wajib hukumnya. Ini sudah perintah dari Ibu Ketua Umum dan seluruh kemarin yang hadir itu sepakat dan siap untuk turun ke bawah. Supaya apa? Supaya masyarakat di bawah itu mendapatkan informasi yang utuh, informasi yang benar, bahwa Pak Jokowi itu tidak bisa dilepaskan dari PDI Perjuangan, tidak bisa dilepaskan dari rangkaian atau penerus dari Bung Karno, Bu Mega, dan yang ke depan adalah Pak Ganjar. Kemudian juga perlu juga disampaikan di jajaran akar rumput untuk merangkul para relawan, kelompok-kelompok masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat untuk bisa menyampaikan yang sejuk, yang bagus, yang baik ya, supaya apa? Supaya pemilu ke depan itu bisa berjalan secara kondusif dan tidak ada pembelahan dan tidak ada klaim-klaim ya. Nah, tetapi kita mempunyai satu tadi aspek historis bahwa Pak Jokowi tidak bisa dilepaskan dari Bung Karno, Ibu Mega, dan penerusnya adalah Pak Ganjar Pranowo. Demikian juga kami juga berharap pada partai-partai yang sudah menjalin kerjasama dengan PD Perjuangan. Itu bisa dilakukan juga oleh Partai Perindo, Bang Yusuf, dengan Partai Persatuan Pembangunan, dengan Hanura, bersama-sama dengan kelompok relawan yang sekarang sudah banyak terbentuk, ya, banyak bermunculan di seluruh Indonesia untuk masif untuk bisa menyampaikan seperti ini. Bang Yusuf, bagaimana strateginya Partai Perindo untuk meneruskan yang tadi Pak Jarod katakan, ini dimasifkan berarti kampanyenya bahwa Pak Jokowi dan juga Pak Ganjar itu adalah satu kesatuan begitu ya, dan juga penerusnya Pak Jokowi sendiri. Kalau dari Partai Perindo apa yang akan dilakukan kira-kira Bang Yusuf? Oh ya, kami konkret ya. Semua kader, kan ini kan sudah masuk masa pencalekan ya. Jadi kita instruksikan semua caleg ya harus memasang di spanduk mereka, di baliho mereka, di atribut apapun harus memasang fotonya Pak Ganjar Pranowo. Karena itu adalah calon presiden kita. Kita sudah bersepakat, sudah menandatangani kerjasama politik dengan PDIP dan kita istiqomah ini. Seperti yang terlihat kemarin ketika kunjungan Pak Ganjar ke NTB. Yang menyambut langsung adalah Tuan Guru Bajang ya, salah satu pimpinan tertinggi di partai kita, dan kita berharap di sana bisa menang besar Ganjar Pranowo untuk di Pilpres nanti. Saya kira itu tidak ada masalah sama sekali. Kami bulat ya. Tapi dalam konteks meyakinkan publik pemilih bahwa penerusnya Pak Jokowi adalah Pak Ganjar, itu kan yang kemudian mungkin ya pertarungan ada di situ, karena kemudian ada pihak lain yang juga melakukan hal yang sama, Bang Yusuf. Ya, sudahlah, saya dalam forum kali ini saya menyerukan kepada rakyat Indonesia, kepada seluruh pendukung Jokowi, coba dibanding-bandingkan lagi ya, siapa yang mengaku dekat dan akan meneruskan Pak Jokowi, berdiri ya disandingkan dengan Pak Ganjar, siapa yang identik betul ya, secara ideologis, ya, secara politik maupun secara kapasitas. Saya bilang bahwa Ganjar lah yang bisa kita percaya. Ya. Sekarang saya khawatir, yang lain itu bukan saya bilang akan mengkhianati, tidak. Tapi kita harus menjaga-jaga. Ya. Ini politik ini.
ya, untuk menangkan bisa saja apa segala macam akrobat bisa dilakukan gitu ya. Tapi setelah itu kita nggak tahu. Jadi ya kita percayalah dari rekam jejak orang. Dan menurut saya Ganjar ketika disandingkan dengan Pak Jokowi tidak bisa tidak. Ini seperti adik kakak secara ideologis. Oke, gimana Pak Jarod? Ada tambahan sih kan? Ya gini loh. Saya tahu lah yang dimaksud sama Reinhardt. Misalkan Pak Prabowo ya. Iya. Reinhardt, Pak Prabowo itu calon sejak 2009, ya kita harus akui. 2014 nyalon lagi, 2019 itu juga nyalon lagi. Artinya itu saya juga masih melihat di desa-desa pelosok-pelosok itu gambarnya Pak Prabowo itu masih ada loh. Ya nggak apa-apa, silakan saja. Tapi memori masyarakat itu kan ada bahwa tahun 2019 yang menjadi pesaing Pak Jokowi yang berkompetisi adalah Pak Prabowo, kan gitu kan, kan begitu. 2014 juga seperti itu. Jadi memori itu masih ada itu, Mas Yusuf ya. Oleh sebab itu lebih mudah untuk meyakinkan sebetulnya pada masyarakat bahwa penerus Pak Jokowi itu nantinya adalah Mas Ganjar, kan gitu kan. Karena apa? Secara historis ya, secara sosiologis, secara ideologis tadi Kang Ujang nyampaikan ya, itu nggak bisa dipisahkan. Lebih mudah. Tetapi bukan hanya di udara saja, tapi juga di darat. Ini serangan darat ini penting. Di samping juga di udara. Tapi yang penting adalah janganlah kita kemudian di dalam menyampaikan sesuatu itu ya menebarkan ujaran-ujaran kebencian, hoax ya, fitnah, ya membuli dan sebagainya itu tidak sehat dan tidak baik. Sampaikan itu secara simpatik, ya sejarahnya sudah kelihatan jelas ya. Oke, menarik. Kang Ujang menjadi lebih mudah atau lebih sulit karena sekarang billboardnya udah banyak juga nih Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Sementara kita tahu bahwa sekarang juga tadi Mas Jarod katakan ini juga akan memasifkan lagi sosialisasi dan juga spanduk-spanduk mungkin yang akan diberikan. Ya, kekhawatiran itu wajar ya. Ketika misalkan ada sebagian katakanlah masyarakat di bawah ya bahwa Pak Jokowi kira-kira dianggap mendukung Pak Prabowo, pasti ada kekhawatiran itu. Pasti. Kenapa? Karena memang selama ini misalkan masyarakat melihatnya gitu ya secara objektif, Pak Prabowo dengan Pak Jokowi sering jalan, sering juga di-endorse juga. Itu juga sebagai sebuah kenyataan juga yang harus diantisipasi oleh PDIP dan Perindo dan lain-lain partai pendukung ya dari Pak Ganjar. Saya melihatnya ini kan mesti apa tadi ya secara politik ya harus ada pembeda lah gitulah. Tadi Bang Yusuf katakan pembeda antara Pak Prabowo dengan Pak Ganjar. Kalau ini garis pembedanya ya ditemukan, ini bisa enak ke bawah itu sebenarnya. Jadi kalau tapi garis pembedanya enggak, ya tadi karena sama-sama di koalisi Jokowi ya, bisa saja orang mengatakan bahwa jangan-jangan Pak, mohon maaf, jangan-jangan Pak Jokowi main dua kaki, jangan-jangan. Padahal tidak gitu. Padahal tidak, padahal Pak Jokowi secara ideologi tadi sangat jelas bahwa garisnya sangat jelas gitu ya ke Pak Ganjar. Tetapi tadi masyarakat ini kan tadi Pak Jarod katakan ya harus kalau kita bahasakan door to door, datangi pintunya, jelaskan bahwa dalam konteks perintah partai, kebijakan partai bahwa semua kader tunduk dan patuh pada keputusan partai. Itu mesti ditaati, nggak bisa. Kalau nggak patuh namanya indisipliner. Jadi dimanapun partai politik kalau dia, mohon maaf, kalau partai itu hebat gitu, maka semua perintah partai itu pasti akan dijalankan, termasuk oleh Pak Jokowi. Hatta ataupun kita katakan saya sebutnya hatta ya, ataupun walaupun dia sebagai presiden. Jadi presiden itu adalah jabatannya, tapi jangan lupa beliau secara pribadi adalah kader partai yang tunduk patuh pada perintah partai. Saya sih melihatnya begitu. Kalau sudah tunduk pada perintah partai, maka wajar ketika Pak Jokowi berpidato kan mendukung Pak Ganjar. Kan itu rangkaiannya. Kita itu punya struktur partai sampai dengan tingkat dusun atau RW ya. Itu jumlahnya struktur ya ini ya. Sekitar 2,2 juta. Ini harus masif ini. Masih turun. Itu sampai dusun, sampai RW ya. Itu turun terus. Tadi betul sampaikan, lebih baik kita itu melihat sosok itu ya dari brandingnya. Siapa itu Pak Ganjar, siapa itu Pak Jokowi. Ya, kalau misalkan disandingkan dengan Pak Prabowo ya sampaikan aja siapa itu Pak Prabowo. Siapa yang punya kapasitas, siapa yang punya integritas, siapa yang punya jiwa untuk melayani dan merakyat, ya kan? Siapa yang mampu betul diberikan amanah dan menjiwai
spirit ajaran Bung Karno untuk meneruskan apa yang sudah diletakkan oleh Pak Jokowi. Jadi harus sampaikan secara baik kepada masyarakat ya, terutama di tingkat paling bawah ya. Karena tidak semua masyarakat itu menggunakan media sosial, terutama yang pelosok-pelosok. Nah, ini penting ya. Sehingga dengan cara seperti itu maka ada unsur pembeda atau branding ya. Bagaimana Pak Ganjar itu betul-betul dikenal ya secara masif sampai ke pelosok-pelosok desa. Siapa yang paling berperan? Ya kader-kader partai, ya simpatisan, relawan, tokoh-tokoh masyarakat, akademisi, pengusaha, ini harus digandeng. Nah, saya yakin kalau ini terus-menerus 2-3 bulan lagi itu wow, itu bisa langsung surveinya bisa langsung ribonya naiknya tinggi banget ya. Oke. Gimana Bang Yusuf? Lagi mungkin ditambah lagi gerakan-gerakan dari Partai Perindo untuk memasifkan Pak Ganjar Pranowo. Oh iya, pasti. Perindo punya media luar biasa ya. Pasti ya. Itu sudah menjadi tugas kita ya. Tanggung jawab Perindo untuk memasifkan. Memang kalau kita lihat di survei, popularitas Pak Ganjar ini kan masih tertahan di angka 80%-an. Tugas kita memang harus menaikkan agar juga elektabilitasnya ikut naik ya. Terutama untuk pengenalannya ya Bang Yusuf ya, pengenalannya. Terutama untuk di Gen Z dan milenial karena ini populasi pemilih besar. Saya kira energi Perindo akan menerjang itu untuk menaikkan Pak Ganjar ya. Energi Raja Wali dan energi Banteng. Kan? Jadi sayap Raja Wali Perindo itu akan terbang tinggi agar semua orang bisa mengenal dan memilih Pak Ganjar. Ya. Oke, Kang Ujang, saya masuk ke Kang Ujang. Ada satu hal juga yang menarik. Banyak pandangan juga ya Pak Jarod, Bang Yusuf bahwa mengatakan bahwa Pak Jokowi yang tadi Kang Ujang katakan dalam tanda kutip bermain dua kaki. Tadi itu juga ada pandangan demikian. Bahwa dianggap Pak Prabowo mungkin bisa lebih loyal. Nah, apa catatan kritis Kang Ujang terhadap Pak Ganjar Pranowo kalau kemudian mau bicara soal loyalitas terhadap seorang Presiden Joko Widodo? Ya, saya sih melihatnya sederhana kan begini. Pak Jokowi ini kan patut punya perhatian sendiri ketika sudah tidak jadi presiden. Nah, kalau ke Pak Ganjar ini saya analisa subjektif ya, yang harus kita pandang sebagai hal yang subjektif juga. Artinya begini, Pak Jokowi ini butuh sandaran juga ketika sudah tidak jadi presiden. 20 Oktober 2024 dia tidak jadi presiden. Butuh sandaran untuk tetap bisa berkarir secara politik, apalagi punya anak. Ini butuh jaminan juga dalam konteks itu. Nah, siapa sebenarnya capres yang bisa ya kan katakanlah merangkul Pak Jokowi. Nah, mohon maaf Pak Bang Jarod ya, PDIP ini dengan Pak Jokowi hubungannya juga kadang-kadang panas adem gitu kan, ya kadang naik turun. Ini hal yang biasa, dinamika yang tetapi saya melihatnya yang dikhawatirkan oleh Pak Jokowi mungkin kalau Pak Ganjar jadi, Pak Ganjar akan tunduk patuh pada PDIP. Sedangkan ke Pak Jokowi seperti apa? Ini juga harus diperhatikan. Nah, ini harus ada jaminan juga, misalkan ketika sudah tidak menjabat, Kaisang mau maju, PDIP harus dorong. Ya misalkan Gibran mau gubernur, bisa dorong. Bobby misalkan mau gubernur, dorong. Nah, karena kalau tidak ada jaminan, berat juga bagi Pak Jokowi. Karena semuanya makhluk politik ya Kang Ujang ya. Politik. Itu yang harus diperhatikan juga. Jadi jaminan Pak Ganjar juga kalau Pak Jokowi tadi makanya mengatakan kalau Pak Prabowo apakah ada loyalitas juga di Pak Prabowo kita tidak tahu. Tapi yang pasti. Apalagi katanya Bang Yusuf ini banyak janji-janji yang mungkin diberikan, dijanjikan kan gitu. Ya, kalau yang pasti Pak Jokowi ingin memastikan ketika beliau landing semua aman. Artinya mungkin Pak Ganjar aman, PDIP juga menang gitu kan. Tapi Pak Jokowi juga sendiri juga aman. Itu yang harus dipastikan Pak Jokowi. Oke, Pak Jarod singkat gimana soal garansi itu tadi itu? Begini ya, kayak Mas Gibran itu udah kader PD Perjuangan. Kita menangkan di Solo dan kita bukan hanya menangkan, kita pasang badan betul ya. Karena di Solo itu PD Perjuangan mayoritas ya. Mas Bobby di Medan kita menangkan juga, kita pasang badan loh ya untuk bisa menangkan Mas Bobby itu bisa dicek. Artinya apa? Memang di antara keluarga ini sudah keluarga besar. Kita menganggap keluarga besar. Pak Jokowi itu keluarga kita juga. Di dalam satu rumah besar nasionalis, Soekarnois, PD Perjuangan. Kalau tadi ada dinamika itu biasa sebagai satu keluarga ya. Tapi begitu keputusan sudah diambil oleh Ibu Ketua Umum, oleh partai, maka semuanya tegak lurus. Termasuk juga pada Mas Kaisang kan ya. Mau maju dan sebagainya silakan anak muda ya. Tapi kan kita masih sekarang fokus dulu pada pemenangan Pileg dan Pilpres. Baru setelah itu pada Pilkada ya. Pastilah
kita sangat terbuka untuk merekrut tokoh-tokoh muda, anak-anak muda, karena basis kader partai paling utama itu di keluarga, maafkan, dari keluarga. Makanya dalam satu keluarga di PD Perjuangan itu ada aturan. Harus sama ya? Harus sama, kan gitu kan ya? Ya karena basisnya itu. Ya. Kemudian dari tokoh-tokoh masyarakat, dari teman, dari saudara dan sebagainya. Ya, jadi bukan sekedar jaminan, tapi ini sudah terbukti bahwa kita itu keluarga besar, seperti dilakukan di Solo maupun di Medan. Apalagi mau naik ke provinsi ya silahkan, kita akan dorong. Ya. Oke, nah ini bicara soal pemenangan Pilpres ya. Kemarin juga di GBK kita lihat ada wajah-wajah ketum partai yang lain di luar yang sudah bekerja sama secara politik dengan PD Perjuangan dan juga Partai Perindo. Ada Golkar di sana, ada PKB, ada PAN. Apakah kemudian juga ke depan kalau kita bicara soal pemenangan Pak Ganjar Pranowo, partai-partai ini juga sebetulnya Bang Yusuf dan juga Pak Jarod akan bergabung menunggu waktu saja atau bagaimana? Kita mau bocorannya dari kedua narasumber di sebelah kanan saya, tapi usai jeda kami akan segera kembali. Tetap di Talk Politics with Reinhardt. Yang mikirin rakyat sampai rambutnya putih semua, ada. Calon Presiden dari PDI Perjuangan Bapak Ganjar Pranowo. Saya hanya ingin menyampaikan selamat berjuang, semangat berjuang untuk menang. Untuk menang. Untuk menang. Oke, kita lanjutkan segmen terakhir dialog. Sudah baik tadi kita bahas bersama dengan Pak Jarod, Bang Yusuf dan juga Kang Ujang soal endorsement Pak Jokowi kepada Ganjar untuk memenangkan Pak Ganjar di Pilpres 2024 yang tadi sudah sangat nyata dan terang benderang. Tinggal kemudian bagaimana partai-partai pendukung dan juga pengusung ini bisa meneruskannya dan juga mengantisipasi adanya klaim-klaim dari kubu yang lain. Itu tadi sudah kita bahas. Nah, yang juga cukup menarik ya Pak Jarod dan juga Bang Yusuf kemarin adalah hadirnya partai-partai pemerintahan Pak Jokowi yang sekarang memang belum masuk ke dalam barisan kerjasama politiknya dengan PD Perjuangan. Apa yang terjadi Pak Jarod dengan partai-partai lain ini? Apakah memang ini sinyal bahwa ke depan akan bergabung atau bagaimana sebenarnya? Ke saya ini. Oh ya, begini ya. Kemarin udah jelas ya, Ibu Mega itu sudah menyampaikan secara terbuka. Yang disampaikan oleh Ibu Mega itu sebetulnya itu esensi dari ajaran Bung Karno, esensi dari Pancasila. Meskipun PD Perjuangan itu mempunyai golden ticket, red carpet ya, tapi kita harus tetap membuka diri dengan kekeluargaan, musyawarah mufakat dan gotong royong. Itulah esensinya Pancasila. Termasuk kepada apabila ada partai-partai yang di luar sudah kerjasama selama ini untuk masuk bersama-sama kita. Di situ ada Partai Kebangkitan Bangsa, ada Partai Golkar hadir, ada Partai PAN hadir ya. Dipersilahkan mari ya untuk bisa bergabung bersama-sama ya, karena membangun Indonesia apalagi meneruskan legasi dari Pak Jokowi ke depan itu tantangannya sangat berat. Ya, sangat berat, sangat dinamis, maka dibutuhkan satu persatuan di antara partai-partai politik ya, agar apa? Agar cita-cita Indonesia merdeka seperti yang dicita-citakan oleh Bung Karno dan para founding fathers kita itu betul-betul bisa terwujud. Apa cita-citanya? Yang paling gampang sajalah, yang paling gampang kita ingat ya, bagaimana fakir miskin dan anak terlantar dipelihara negara. Bagaimana di Indonesia merdeka nanti tidak ada kemiskinan, tidak ada orang miskin ya. Itu sudah berkali-kali juga disampaikan oleh Ibu Ketua Umum bahwa Bung Karno juga di dalam negara Indonesia yang sejahtera itu tidak boleh ada kemiskinan. Ya, oleh sebab itu menjelang 2024 katanya kita memasuki Indonesia emas, kita harus siapkan sejak sekarang. Apalagi Pak Jokowi sudah menyampaikan kita punya waktu 13 tahun untuk bisa memaksimalkan ya generasi produktif kita ya, bonus demografi kita untuk bisa loncat menjadi negara maju. Oke, Bang Yusuf, apakah meyakini juga bahwa partai-partai pendukungnya Pak Jokowi saat ini
juga akan bergabung mendukung Pak Ganjar kalau kita bicara soal pemenangan Pilpres 2024? Ya, untuk menang memang tidak boleh eksklusif ya. Harus inklusif gitu. Dan PDIP sudah mempraktekkan itu, terbukti mengajak kami Partai Perindo ya. Saya yakin kalau PKB bergabung, Golkar bergabung, PAN bergabung, pertarungan ini akan mudah dimenangkan. Ya, karena ya akan makin banyak pasukan ya. Segmentasi yang mendukung Pak Ganjar untuk memenangkan Pilpres akan makin luas. Jadi itu keniscayaan, memang harus dikerja, dan saya tahu bahwa teman-teman PDIP, petinggi-petinggi PDIP sedang menggarap itu. Saya berdoa semoga ini sukses biar Pilpres ini tidak terlalu sulit untuk medannya dimenangkan, sehingga kita sudah siap menyusun program pembangunan selanjutnya pasca Pak Jokowi. Dan yang kemarin hadir itu menurut Bang Yusuf juga sebetulnya sudah mungkin proses penggarapannya sudah hampir final atau bagaimana Bang? Kan dengan PDIP gini aja mudahnya, partai itu ada 18. Tapi nggak semua ada di situ. Yang ada Golkar, ada PKB, ada PAN. Ya silakan disimpulkan saja. Saya kira arahnya akan ke sana. Kita berharap dalam waktu yang tidak terlalu lama ada kesimpulan sehingga tercipta koalisi yang inklusif, ya, yang memperlihatkan bahwa Indonesia memang harus dibangun dengan cara gotong royong dan bersatu. Gimana Pak Jarod? Itu apakah memang sedang digarap tadi dari Bang Yusuf katakan? Ya, komunikasi politik itu tetap dilakukan secara baik ya, perlu ya untuk melakukan komunikasi politik ya. Bahkan kita juga melakukan komunikasi yang baik dengan Partai Demokrat kemarin ya, ini tidak ada masalah. Toh tujuannya di dalam berpolitik itu kita sebenarnya kan sama. Keutamaan dalam berpolitik itu adalah bagaimana membuat rakyat sejahtera, bagaimana keadilan sosial itu bisa diwujudkan, ya. Sehingga kita harus membuka ruang komunikasi, dan PD Perjuangan itu bukan partai eksklusif. PD Perjuangan itu partai yang sangat inklusif ya, untuk bisa melakukan kerjasama dan komunikasi. Apalagi sudah ada mimpinya Pak SBY. Saya kira akan lebih mudah lagi komunikasi. Semakin jelas lagi ya. Kang Ujang, bagaimana Kang Ujang melihat partai-partai pendukungnya Pak Jokowi? Kalau kita sekali lagi baca Jokowi endorse Ganjar menang, tentu kan kehadiran partai-partai pendukung Pak Jokowi itu juga menjadi matters ya. Apa yang Kang Ujang lihat dari semakin melebarnya kerjasama atau koalisi pendukungnya Pak Ganjar, ada Perindo dan juga PD Perjuangan? Ya, Bang Reinhardt, saya konsisten dengan pernyataan saya 1 tahun yang lalu yang mengatakan bahwa dulu KIB itu kan saya katakan skoci Ganjar. Kalau saya gitu ya, dibuat oleh Pak Jokowi, ya memang untuk dukung Ganjar. Ya sekarang ini kan P3-nya sudah ke Ganjar. Ya bisa jadi nanti ya PAN dengan Golkar itu menyusul. Bisa jadi skemanya seperti itu. Tapi juga bisa jadi ada skema yang lain, kita tidak tahu ya. Tapi ya secara konstruksi politiknya dari awal memang seperti itu. Tetapi kalau Pak Jokowinya memang diyakinkan penuh full dukung Ganjar, maka kemungkinan besar Golkar dan PAN itu menyusul ke sana. Tapi tadi ya politik itu selalu dinamik ya. Mungkin ada hal lain yang kita tidak tahu juga. Apakah memang nanti dipecah, ada yang dukung Pak Prabowo, kita tidak tahu. Tapi sejatinya dari analisa saya dari tahun lalu sampai saat ini ya sudah kelihatan ujungnya gitu. Ending tadi hadir di acara bulan Bung Karno gitu, partai-partai yang tadi ya KIB itu gitu. Jadi saya melihatnya arah-arah dukungan Golkar dan PAN kemungkinan besar ya bisa saja ke Pak Ganjar. Termasuk ketika ada sosok Pak Andika Perkasa, panglimanya di eranya Pak Jokowi yang juga ramai disebut menjadi ketua tim pemenangan. Apa maknanya ini Kang Ujang? Ya saya justru bersyukur ya kalau Pak Andika misalkan jadi ketua pemenangan, kalau beliau mau ya bagus dong. Di situ ada unsur beliau ini kan bagaimanapun seorang tentara yang juga menurut saya bagus ya. Media sosialnya juga banyak digandrungi ketika itu. Dan dalam konteks beliau menjadi panglima juga berprestasi gitu. Kenapa memang tidak dirangkul? Harus dirangkul. Dan saya merasa itu kalau itu bisa terjadi jadi katakanlah ketua pemenangan itu menjadi sebuah kekuatan menurut saya. Dan saya meyakini Mbak Puan sendiri sudah mengatakan kan, katakanlah ini kandidat calon sebagai salah satu lah kalau saya boleh katakan sebagai calon ketua pemenangan kubu Ganjar lah kira-kira seperti itu. Dan saya mendukung kalau itu ya. Kenapa? Tadi dibandingkan dengan yang lain ya integritas dari Andika gitu ya itu juga tidak diragukan, dan anak-anak muda juga banyak yang suka kelihatannya seperti itu. Oke, tapi kalau kita kembali lagi soal bagaimana endorsement Pak Jokowi untuk Pak Ganjar ya, Kang Ujang, ini kan Pak Jokowi punya, kalau dalam survei ya ada belasan persen lah ceruk suara yang kemudian ini bisa sangat penting untuk dimenangkan oleh semua kandidat. Sekali lagi mungkin itu akan semakin ketat ke depan mengingat approval ratingnya Pak Jokowi juga sangat tinggi. Ini mungkin sebuah fenomena hampir 80%. Berarti
blessing, restu dari Pak Jokowi ini kan sangat penting, termasuk juga kepada Pak Ganjar. Nah, ke depan Kang Ujang melihat bagaimana peta pertarungan suaranya, ceruk suaranya pemilih Pak Jokowi bagi para kandidat ini? Satu aja, kalau Pak Jokowi memastikan mendukung Ganjar, kemungkinan ke Ganjar. Tetapi kalau Pak Jokowinya nanti ke depan masih goyang-goyang ya itu. Tapi saya meyakini dengan pidato tadi ya, kemarin ya, pidato sangat jelas bahwa menang 3 kali. Jadi itu saya meyakini. Nomornya PDI Perjuangan tuh 3. Iya, kelihatannya juga Bang Reinhardt, PDI juga ingin menang 3 kali. Menang di pilegnya 3 kali, hat-trick, dan menang di pilpres 3 kali. Dan ingin berturut-turut, saya meyakini itu. Oleh karena itu saya melihat tadi hanya satu yang bisa meyakinkan pendukung Jokowi ya dengan Pak Jokowi itu sendiri. Jadi kalau Pak Jokowinya memerintahkan go to Ganjar, kemungkinan semua basis dukungan dan basis masanya akan ke Ganjar. Ya, ini sayangnya Mas Budi Ari tidak jadi bergabung ya. Bang Yusuf harusnya bisa menjawab juga soal relawan Pak Jokowi yang kadang-kadang kalau ditanya masih tunggu komando, tapi nama-namanya masih ada 3 orang. Gimana Bang Yusuf Lakasa gini? Ya, saya kira itu yang layak menjawab Mas Budi Ari ya. Projo kemana arahnya. Tapi kan menjadi tantangan ya, artinya relawan ini perlu diyakinkan berarti kan relawan Pak Jokowi ini. Relawan penting sekali dan kita tahu zaman Pak Jokowi 2 kali menjadi presiden kan relawan begitu besar peranannya gitu ya. Dan saya berharap relawan-relawan ini melihat secara objektif ya dengan hati yang jernih. Relawan melihat secara objektif, Dengan hati yang jernih siapa sesungguhnya yang bisa melanjutkan kerja-kerja Pak Jokowi. Bukan hanya kerjanya, tapi capaiannya akan lebih dilipat gandakan lagi di masa yang akan datang. Saya kira dari segi ideologi dan style Pak Ganjar lah, ya. Tidak ada yang lain. Masih perlu tidak pernyataan yang tadi Kang Ujang katakan arahan jelas dari Pak Jokowi ke Pak Ganjar itu masih perlu tidak setelah pidato kemarin atau sudah cukup sebetulnya itu? Memang ini unik ya. Jarang ada pemimpin nasional periode kedua itu kepuasan publik tinggi sekali. Hanya ada Pak Jokowi ini ya, 80%. Dan kalau kita lihat survei Kompas ya, 19% orang itu akan mengikuti kemanapun dukungan Pak Jokowi. Itu tadi saya bilang kan, ada belasan persen kemudian. Ya, itu kan ceruk yang besar. Makanya kemudian ya Pak Prabowo juga mencoba mengidentifikasi dirinya bahwa saya dekat loh dengan Pak Jokowi. Saya kira tidak ada masalah, itu sah-sah saja dalam sebuah proses demokrasi. Tapi sekali lagi saya bilang, siapa yang imitasi dan siapa yang murni, maka coba lihat ya. Dari segi ideologi, dari segi style, Ganjar dan Pak Jokowi beda-beda tipis. Clear sekali. Gimana Pak Jarod? 19% orang kalau Pak Jokowi bilang A, ikut A. Ini Bang Yusuf ini betul-betul sudah meyakinkan, sudah clear betul. Iya, itu dia. Udah clear betul ya. Jadi saya yakin ya Pak Jokowi dengan statement yang kemarin itu sudah ditangkap oleh relawan-relawan beliau. Arahnya kemana ya. Jadi tidak perlu lagi dipertanyakan ya, kemudian diperdebatkan kan gitu ya. Kan udah jelas banget gitu ya. Ya yang penting tadi adalah bergerak ke bawah gitu ya. Dan kita kan juga sudah membuka ruang untuk relawan bisa kita koordinasikan ya. Supaya apa? Supaya betul-betul kita tahu ceruknya relawan ini di sini. Ya, komunitasnya di sini ya. Sehingga peta kita tahu supaya tidak saling tumpang tindih di antara relawan-relawan ini. Jadi itu, jadi udah clear betul itu Reinhardt. Ya, tidak perlu misalkan Pak Jokowi misalkan pidato begitu, dukung ini gitu. Wah, itu juga kurang elok ya. Iya, sebagai seorang presiden ya. Iyalah, nggak etis juga. Kang, setelah pidato Pak Jokowi ini, banyak juga partai kan kemudian menunggu arahan presiden kan sebetulnya. Apakah setelah pidato Pak Jokowi yang tadi Bang Yusuf, Mas Jarod, Kang Ujang juga katakan sangat clear ini, bisa merubah, meyakinkan lagi 3 partai minimal yang tadi ada yang kemarin datang itu langsung memberikan dukungan, langsung bekerja sama dengan PDIP dan juga Partai Perindo? Kalau langsung sih saya tidak ya, karena pasti ada butuh proses, butuh komunikasi. Biar rame dulu ya. Ya, butuh juga deal-deal politik gitu kan. Di politik itu kan ketika misalkan waktunya masih ada kan 4 bulan lagi pendaftaran di bulan Oktober. Jadi pasti masih ada manuver-manuver yang dilakukan. Karena itu kan manuver bagian daripada strategi politik juga. Karena kalau terbaca dari sekarang juga nggak menarik lagi bagi partai-partai yang belum bergabung itu. Karena mereka juga kan butuh bergaining yang kuat,
butuh pemberitaan yang bagus dan positif bagi partai-partai itu gitu loh. Oleh karena itu ya pasti kalau langsung straight the point ya, to the point, saya rasa enggak ya, pasti mereka juga akan tarik ulur lah kalau bahasa saya. Jadi ya tarik ulur. Tapi paling tidak itu yang kemarin Pak Jokowi itu sudah sebuah sinyal yang sangat kuat ya. Saya sih meyakini seperti itu. Jadi tadi analisa saya dari tahun lalu ya sudah mendekati ujung analisa yang sedikit, mohon maaf, bukan kebenaran ya, sudah mendekati presisi lah dari analisa saya yang lama gitu, bahwa sejatinya KIB ya P3, Golkar, PAN, yang P3-nya sudah duluan gabung dengan PDIP ya kemungkinan ya kan kalau tidak ada arah melintang kemungkinan besar Golkar dengan PAN juga ke sana. Yang jadi perhatian Golkar kan gini, Airlangga itu kan sudah ditetapkan sebagai capres dari Partai Golkar. Cuma persoalannya Pak Airlangga ini saya boleh kritik gitu ya kan, elektabilitas tidak cukup kuat untuk bisa menjadi capres maupun cawapres. Ini agak berat. Yang kedua PAN ini kan menginginkan Pak Erick Thohir jadi cawapres. Ini kan ini yang menjadi tarik ulur dari kedua partai. Sehingga pas kemarin ke PD Perjuangan belum ketemu tampaknya ya. Kira-kira seperti itu. Ada tawaran-tawaran yang harus dinegosiasikan seperti itu, Bang Reinhardt. Oke, tapi kita akan tunggu nanti bagaimana kemudian semakin masifnya partai politik dan juga para relawan untuk memenangkan Pak Ganjar Pranowo ya, Bang Yusuf Lakaseng, Pak Jarod. Setelah ini tadi sudah ditetapkan juga oleh Pak Jarod bahwa nanti akan banyak sekali mungkin sosialisasi dan juga spanduk-spanduk mengimbangi billboardnya yang lain begitu ya Kang Ujang ya. Tapi kita akan tunggu. Terima kasih banyak diskusinya Pak Jarod. Bang Yusuf Lakaseng, terima kasih banyak. Kang Ujang, terima kasih banyak sudah hadir di Talk Politics pada malam hari ini. Demikian diskusi saya. Kita akan tunggu nanti bagaimana kemudian dinamika politik ini berkembang dan juga endorsement yang diberikan oleh Pak Jokowi terhadap Pak Ganjar untuk menang di Pilpres 2024. Saya Rehat Sirait pamit, terima kasih, selamat malam.